Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya habiballah. Halo pemirsa Aula TV, senang sekali saya Ahmad Fandiwa dapat membersamai Anda dalam program Aula Talk Series. Aula Talk Series adalah program talk show yang dimiliki oleh Aula TV yang di bawah Aula Media Group PWNU Jawa Timur. Aula Talk Series akan menyuguhkan isu-isu menarik tentang milenial dan digitalisasi, serta tips dan juga triknya. Seperti yang akan kita bahas setelah ini, yaitu dengan tema waktunya yang muda bereksplorasi. Wah, seru ini kayaknya. Tentunya untuk membahas tema ini saya tidak sendirian, karena saya sudah ditemani oleh narasumber yang cantik, berprestasi, dan juga pastinya dapat menjadi motivasi bagi kita semua, tentunya bagi kaula muda. Oke lah. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Kak Ismiati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Kak Ismiati panggilannya Kak Ismi ya? Ismi, ya. Oke, Kak Ismi. Ya, beliau Kak Ismiati ini adalah aktif di berbagai paguyuban duta dan juga bergabung di beberapa komunitas penggerak anak muda. Betul Kak ya? Betul. Iya. Apa aja itu Kak? Boleh diceritakan? Oke, mungkin awal mulanya gitu ya. Ya. Jadi organisasi ataupun kegiatan-kegiatan kampus atau di luar kampus itu merupakan sebuah basic yang memang aku suka banget kayak gitu. Kalau awal-awalnya itu dari masa SMA waktu itu. Jadi SMA. pas di SMA, saya SMA di SMA Negeri 2 Sampang waktu itu. Jadi asalnya memang Sampang. Oh, dari Sampang ya? Sampang, ya. Jadi SMA-nya di Sampang dan juga suka banget berorganisasi. Seperti SMA pada umumnya pastinya ada kayak OSIS, pramuka, dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah dari situlah juga diasah gimana caranya untuk beradaptasi gitu ya. Untuk diasah untuk bagaimana caranya memanajemen waktu. Dan juga diasah untuk gimana caranya agar bisa mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi kayak gitu. Wah, nah gitu ya. di situ juga saya sempat kepikiran nih Kak ya. Kayaknya kalau cuma organisasi di sekolah aja kurang gitu kan ya. Jadi kayak butuh explore lebih jauh lagi. Dan waktu itu juga akhirnya ada sebuah organisasi bernama Sampang Iau Inspiration. Sampang Iau Jadi Inspiration. itu organisasi yang mana ada di Sampang untuk merangkul anak-anak muda, yang mana tujuannya itu adalah untuk merangkul anak-anak muda berbasis relawan gitu. Jadi di sana tuh juga diajarkan gimana caranya kita bisa menjadi anak muda yang keren, anak muda yang peduli sosial, anak muda yang peduli dengan sekitar dan lain sebagainya. Nah, disitulah dengan adanya Sampang Young Inspiration ini, saya bergabung di sebuah acara waktu itu namanya Sampang Youth Camp. Nah, Sampang Youth Camp ini sebuah proker dari Sampang Young Inspiration yang menjadi awal mula kenapa aku bisa join di Sampang Young Inspiration. Gitu. Jadi di Sampang Youth Camp ini juga dijelaskan ataupun diajarkan bagaimana terjun langsung ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, dan juga menganalisis kira-kira problem-problem yang ada di Sampang itu apa aja sih gitu kan ya. Gitu ya. Baik dari segi pendidikannya, atau anak mudanya, atau bahkan wisatanya. Gitu. Jadi benar-benar diajarkan banyak banget kegiatan-kegiatan yang positif di Sampang Young Inspiration ini. Gitu. Dan tentu saja dari Sampang Young Inspiration ini juga aku bertemu dengan banyak orang-orang keren yang memotivasi aku untuk terus kayak bertemu dengan orang-orang baru tuh menyenangkan loh gitu. Iya, pasti. Gitu. Jadi berasal dari Sampang Young Inspiration ini awal mula gimana caranya aku tertarik dengan dunia kepemudaan. Wah, gitu ya. Keren banget. Kalau di paguyuban duta apa aja? Kalau di duta, nah itu tadi sambungannya ya. Jadi selama di Sampang Young Inspiration ini aku bertemu dengan orang-orang hebat gitu kan ya. Dan juga ada suatu founder, nama foundernya itu Kak Moza. Halo Kak Moza, kalau misalnya Kak Moza nanti nonton nih ya, memotivasi aku, ayo deh ikut ini acara ini. Waktu itu duta pertama kali itu di duta kampus. Duta kampus itu di duta FDK. Aku kan dari FDK. Oh, dari FDK. FDK Winsa. Nah, waktu itu pas COVID juga, jadi mungkin teman-teman yang mau produktif agak males gitu kan ya. Cuman aku punya founder nih yang bilangnya, ayo dicoba aja dulu, gak apa-apa gitu kan ya. Dan itu memang pertama kali aku join di dunia kedutaan kayak gitu. Dan alhamdulillahnya juga akhirnya saya dinobatkan sebagai duta inspirasi Fakultas Dakwah waktu itu. Wow. Gitu. Jadi dari situ juga menjadi
oh bisa loh aku di sini gitu kan ya. Sesampainya di Duta FDK juga nggak hanya berhenti di situ kayak gitu. Aku bertemu dengan orang-orang yang lebih hebat-hebat lagi, bertemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia dan pastinya ya. Jadi ada kayak yang dari Kalimantan waktu itu, senior aku yang juga bergabung di duta tersebut. Jadi justru jangkauannya jauh lebih banyak lagi dan motivasinya juga lebih kuat kayak gitu. Dan sampai juga disarankan untuk ikut kedutaan selanjutnya. Kamu udah di FDK nih gitu, gimana kalau coba yang versi se-Indonesia gitu. Wow. Dan sempat disarankan juga akhirnya ikut di Duta Inspirasi Indonesia. Duta Inspirasi. Yang itu waktu itu diadakan oleh Kemenpora. Jadi di bawah naungan Kemenpora kayak gitu. Dan disitulah juga asal coba-coba waktu itu kayak modal tekad katanya gitu ya. Modalnya modal tekad. Jadi disitulah juga bisa masuk di Duta Inspirasi Indonesia juga berkat dukungan dari teman-teman kayak gitu. Wah. Jadi benar-benar kayak step by stepnya itu coba aja dulu. Nanti bakal bertemu dengan orang-orang baru dan motivasi kita untuk terus-terus berkembang kayak gitu. Wah, sampai akhirnya di titik itu. Ya. Ya, jadi gitu. Banyak banget Kak ya. Banyak banget ya. Ya, gitu. Kalau sekarang sibuknya di apa Kak? Kalau kesibukan sekarang lebih ke kuliah ya, fokusnya itu kuliah. Iya. Saya kuliah di Sarjana Winsa juga. Oh, di Pasca. Jadi benar bisa banget gitu. Wah. S1 di Winsa, S2 juga dari Winsa, lahir. gitu. Dan sekarang masih di semester 2. Gitu, karena Kegiatannya atau kuliah aktifnya hanya 2 hari. Jadi aku juga bekerja di sebuah kerja perusahaan juga. Wow. sebagai content creator kayak gitu. Wah, content creator. Ya, emang tema yang dibahas ini cocok banget buat anak muda ya, tentang content creator juga gitu. Nah, ya tadi kan udah cerita banyak Kak ya tentang perjalanannya tadi dari apa Sampang Youth sampai yang inspiration terus sampai ke kedutaan. Nah, itu mungkin buat para pemirsa Aula TV Kak ya, gimana sih Cak caranya memulai gitu? Mungkin kan kadang ada yang ragu, mungkin masih takut mau memulai. Nah, itu gimana sih Kak? Jadi ini kan temanya anak muda nih ya. Ya. Anak muda itu dikatakan keren kalau misalnya dia terus-terusan berani mencoba, tidak takut gagal, dan juga kita nih masa-masa muda tuh masa-masa pencarian jati diri kayak gitu kan ya. Masa-masa pencarian jati diri. Jadi kayak sebenarnya passion kita tuh di mana sih? Kemampuan kita tuh di mana sih? Kekurangan kita di mana sih kayak gitu kan ya. Nah, disitulah ketika kita menjadi anak muda, terus-teruslah mencoba. Seperti yang tadi aku sempat ceritakan juga, aku berawal dari organisasi SMA pada umumnya, dari OSIS, Pramuka. Cuman setelah dipikir-pikir juga kayaknya butuh yang lebih jauh nih gitu kan ya. Akhirnya keluarlah di organisasi di luar sekolah kayak gitu. Dan akhirnya juga pergi juga ke tingkatan kampus, lalu juga ke tingkatan Indonesia kayak gitu-gitu kan ya, tingkat nasional. Jadi untuk teman-teman nih caranya agar gimana sih cara untuk meraih kesuksesan ataupun keberhasilan dalam pencarian jati diri itu ya adalah dengan cara mencoba dulu. Karena kan kalau tanpa mencoba kita nggak bakal tahu sih ya, nggak bakal tahu sebenarnya passion kita di mana sih gitu kan ya, kemampuan dan kekurangan kita di mana sih gitu kan. Jadi kunci utamanya adalah jangan pernah takut untuk mencoba teman-teman ya, coba aja dulu. Gagal itu urusan belakangan gitu. Coba aja dulu. Ya. Kuncinya itu. Kalau nggak coba nanti kan nggak tahu. Kita nggak tahu gitu. Ya. Terus pas ya pastinya mencoba, terus coba itu pasti gagal sih Kak. Ya. Pasti ada gagal itu normal. Normal ya. Iya, nggak mungkin kalau orang sukses terus itu nggak mungkin. Jadi nggak bisa belajar dari kesalahan kayak gitu. Ada part tersulit nggak Kak di perjalanan itu? Oke, part tersulit pastinya ada kayak demotivasi, katanya anak-anak milenial sekarang dan demotivasi kayak gitu ya. Jadi kayak terlalu banyak tekanan nih, terlalu banyak, oh aku harus ini, aku harus itu, harus ini, harus itu. Nah, itu akhirnya membuat kita kayak demotivasi kayak gitu kan ya. Dan membuat kita jadi kayak lemes ataupun males dan lain sebagainya. Itu sih sebenarnya kayak memang masalah anak muda di semua kalangan. Pastinya malas tuh kayak nggak bisa dihindari gitu ya. Cuman kembali lagi bagaimana cara kita menata diri, bagaimana cara kita menata motivasi kita dan lain sebagainya. Ciri orang yang sedang demotivasi atau kehabisan motivasi itu adalah ketika kita mulai merasa sekitar kita tuh mulai berantakan. Misalnya nih sesimpel
kamar kita udah mulai berantakan nih. Nah, Yeah. itu tandanya kita sedang berada di demotivasi kayak gitu. Jadi sesimpel itu. Memang permasalahan anak muda, apalagi sekarang nih dunianya gadget gitu kan ya. Dunianya gadget, apa-apa serba gadget. Nah, itu juga perlu untuk ditimbang porsinya kayak gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu kecanduan gadget terus membuat kita lupa untuk mengeksplor hal baru dan lain sebagainya kayak gitu. Ya, oke Kak. Tadi kan ada nyinggung tentang motivasi Kak ya. Nah, itu kalau misalnya nih ya para pemirsa ini, apakah ada sih Kak kayak kualitas dalam diri sendiri ini buat jadi kayak Kakak atau mengikuti perjalanan Kakak? Oke. Kualitas dalam diri sendiri. Kualitas dalam diri sendiri gitu kan ya. Sebenarnya tidak harus menjadi seperti saya. Justru kalian atau teman-teman semua yang nonton di sini harus lebih dari saya kayak gitu ya. Dan aku punya tips untuk menjadi anak muda keren nih. Aku pernah baca di sebuah quotes yang dibacakan oleh Najwa Shihab waktu itu, di mana anak muda yang keren itu bukan tentang mereka yang hanya ingin ini dan ingin itu. Tapi anak muda yang keren itu adalah ketika dia tahu maunya apa, bagaimana cara mendapatkannya, dan actually dia do it. Lakukan kayak gitu ya, take action dan lain sebagainya. Jadi jangan hanya jadi anak muda yang sekedar ingin sukses, ingin jadi juara kelas, ingin jadi punya rumah, punya mobil misalnya gitu kan ya. Jangan sekedar ingin teman-teman, tapi juga lakukan gimana caranya untuk mendapatkan hal itu kayak gitu. Gitu sih. Oke. Wah, keren banget sih Kak. Ya. Terus pasti di perjalanan Kakak yang sampai titik ini pasti mungkin ada tantangan Kak ya. Oh banyak pastinya. Ya, pasti ada tantangan ya. Oke. Jadi tantangan itu pasti ada solusi kan ya Kak. Boleh di-spill Kak tantangan-tantangan yang mungkin mungkin juga dialami oleh pemirsa di rumah. Nah, betul. Boleh di-spill dikit aja Kak. Oke, tantangan nih ya, tantangan anak-anak muda gitu kan ya. Kalau anak-anak muda itu yang pertama tantangannya melawan rasa malas. Melawan rasa malas. Melawan rasa malas itu pastinya kayak tantangan yang sangat-sangat butuh kayak duh gimana nih cara melawan rasa malas? Gimana caranya melawan menunda-nunda waktu kayak gitu kan ya. Solusinya gimana? Teman-teman bisa melakukan yang namanya journaling atau menulis hal-hal yang sekiranya aku harus melakukan ini nih, targetnya segini, deadline-nya segini. Jadi kita harus mempunyai tujuan yang jelas serta waktu yang jelas. Kadang kalau kita punya tujuan atau nggak punya keinginan gitu-gitu kan, tapi kita tidak menuliskan kapan deadline-nya, terus kapan ini harus dilaksanakan. Kadang kita kayak oke deh besok-besok aja deh, gitu kan ya, nanti aja deh gitu. Nah pasti ada yang kayak gitu. Jadi solusi yang pertama untuk teman-teman nih, yang penting itu ditulis dulu agar kita mengingatkan nih kapan selesainya, kapan harus dilaksanakan dan lain sebagainya. Itu sih untuk tantangan anak muda yang pertama itu rasa malas. Rasa malas. Yang kedua, tantangan anak muda nih ya. Pastinya ada yang namanya distraksi gitu kan ya. Distraksi misalnya dalam hal lingkungan, dalam hal pertemanan atau enggak dalam hal misalnya anak muda nih pacaran kayak gitu kan ya. Nah, itu bisa menjadi sebuah distraksi teman-teman. Nah, itu sebuah tantangan juga buat teman-teman agar gimana caranya untuk memanajemen atau memilah-milih gitu kan ya. Kira-kira hal ini penting nggak sih gitu kan ya. Hal ini tuh berpengaruh untuk pertumbuhan atau perkembangan diri kita nggak sih kayak gitu. Jadi benar teman-teman harus tahu mana yang sekiranya ini tuh bisa menjadi pemicu kita berkembang atau tidak kayak gitu. Jika misalnya tidak bisa menjadi alasan kita berkembang, ya kenapa tidak harus kita tinggalkan kayak gitu. Itu sih untuk tantangan-tantangan yang harus dilewati oleh anak muda. Wah, gitu. Itu tentang tantangan Kak ya. Terus juga pasti mungkin ada orang-orang yang menjadi motivasi mungkin ada Kak ya? Oh ya? Nah, ada. Oke. Jadi pemirsa Aula TV, kita akan lanjut ke segmen selanjutnya dan pastinya menarik, yaitu tentang orang-orang yang mungkin menjadi motivasi dari Kak Ismi sendiri. Gitu-gitu jangan kemana-mana. Tetap di Aula Talk Series Aula TV.
Halo pemirsa Aula TV, kembali lagi di program Aula Talk Series dan masih bersama Kak Ismiati. Ya, oke Kak. Tadi kita udah membahas tentang ada ketakutan dan keraguan dalam perjalanan hidup ya. Terus ada juga tentang tantangan-tantangan. Nah, sekarang kita lanjut ke motivasi nih Kak. Sebenarnya pasti ada sih Kak sosok yang jadi motivasi Kakak hingga sampai titik ini. Nah, boleh diceritakan Kak? Oke, sosok yang bisa memotivasi gitu kan ya. Betul. Pastinya kita tidak punya cuma satu aja. Mungkin kakaknya juga nggak cuma punya satu aja. Baik dalam hal bidang pendidikan siapa, dalam bidang karir siapa, ya gitu-gitu. Kalau saya pribadi sih, dalam bidang pendidikan saya suka sama B.J. Habibie. B.J. Habibie. Mungkin teman-teman juga bisa tahu juga kan ya untuk perjalanan pendidikan B.J. Habibie seperti apa, kayak gitu kan ya. Dan dalam bidang karir saya suka Maudy Ayunda. Jadi kayak sosok inspirasional tuh nggak cuma satu, banyak kayak gitu. Dan dalam bidang agama pastinya tidak lain dan tidak bukan kita mengidolakan atau termotivasi dengan baginda kita semua, Rasulullah SAW ya, gitu ya Bunda ya, kayak gitu ya kakak ya. Dan tentu saja dalam sosok inspirasional ini kita punya kayak motivasi di diri gitu kan ya. Kita pernah juga kayak kalau misalnya kita dalam hal ada masalah nih atau enggak ada sebuah yang mana kita harus memberikan keputusan dan lain sebagainya, kadang kita kayak kalau aku jadi B.J. Habibie gitu ya. Ada masalah kayak gini aku harus bersikap seperti apa. Jadi hanya bukan sekedar kayak aku suka sama ini, aku sering termotivasi sama beliau dan lain sebagainya, bukan hanya seperti itu aja. Tapi juga menekankan kepada aku kalau misalnya berada di posisi ini, kalau misalnya aku jadi seperti Maudy Ayunda, aku harus gimana, gitu ya. Kayak gitu. Misalnya kayak contoh kecilnya kayak gini, ketika kita capek misalnya, capek dalam hal pendidikan, kita mengaca kepada B.J. Habibie gitu kan ya. Duh kayak gini aja baru ngeluh gitu kan ya. Cuman tugas paper makalah gini aja ngeluh gitu kan ya. Gimana kalau misalnya B.J. Habibie di posisi aku kayak gitu kan. Pastinya cara untuk meresponnya atau cara untuk melakukannya berbeda ya gitu. Jadi sosok inspirasional itu juga berfungsi sebagai pondasi kita ya gitu, pendorong kita untuk lebih semangat ke depannya kayak gitu. Misalnya aku juga suka banget sama quotes yang ada yang pernah dikatakan oleh seorang B.J. Habibie, yang mana sebenarnya kesulitan dan juga atau bahkan kebahagiaan dan kesedihan itu sebenarnya bergantung kepada bagaimana cara kita menyikapi kayak gitu. Jadi mungkin contoh kecilnya seperti ini. Misalnya kita berangkat ke kampus, ternyata pertengahan jalan ban bocor. Kalau misalnya kita nih normalnya pasti menganggap ini, wah ini kayak apes nih gitu kan ya, kesedihan atau bahkan ini sebuah hal yang tidak kita sukai ya gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang lain gitu kan ya, dengan adanya ban bocor ini aku jadi bisa membantu bapak tukang bengkel loh kayak gitu. Jadi sebenarnya kebahagiaan atau kesedihan itu bergantung kepada bagaimana cara kita meresponnya, bagaimana cara kita memandang hal tersebut kayak gitu. Itu juga sebuah statement dari B.J. Habibie yang bisa bikin aku kayak wah keren nih kayak gitu. Ada juga kadang Nabi Muhammad SAW gitu kan ya, yang mana ketika berpuasa, ketika perang gitu kan ya, beliau sambil berpuasa kayak gitu. Sedangkan kita, besok puasa nih, tapi aku kerja. Jadi kayak, apalagi habis ini momen-momennya Ramadan gitu kan ya. Besok puasa tapi sambil kerja. Jadi mokel aja deh gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita memposisikan diri sebagai Rasulullah memang tidak sebanding. Tapi kalau misalnya kita mengusahakan, Rasulullah aja bisa berpuasa sambil perang, masa kita cuma kerja gini aja nggak bisa kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar mengidolakan atau sekedar menjadikan sosok inspirasi itu gambaran kita ingin jadi seperti di beliau dan lain sebagainya, tapi juga menerapkan pola pikir mereka di kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Berarti nggak cuma ditempel sebagai aku mengidolakan ini gitu, enggak juga. Jadi bukan hanya aku mengidolakan dia karena aku pengen karirnya seperti dia, bukan hanya itu, tapi juga diterapkan dalam pandangan kita di
dalam menjalani hidup kayak gitu. Oke, itu tadi kan tentang idola. Idola. Orang-orang yang menginspirasi kita Kak ya. Nah, terus sekarang kalau di dunia, di nyatanya sih Kak, di realitanya, misalnya di lingkungan kita, apakah itu berpengaruh sih Kak ke jalan hidup kita? Iya, Gitu. lingkungan gitu kan ya. Lingkungan, pertemanan, dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita itu berpengaruh banget teman-teman. Itu berpengaruh banget terhadap jalan yang akan kita pilih, terhadap keputusan-keputusan yang bakal kita pilih. Aku sempat bahas juga ini di TikTok aku, mungkin teman-teman mau follow juga bisa. Namanya Ismi Afandi ya teman-teman ya. Oke. Nah di situ aku sempat membahas bahwasanya lingkungan atau pertemanan itu ternyata seberpengaruh itu loh, kayak gitu. Aku juga pernah ada di posisi sekarang nih gitu kan ya. Aku waktu itu S1 lulus di bulan Mei 2023 dan masuk S2 di Agustus September. Jadi dari Mei, Agustus, Mei, Juni, Juli gitu kan ya, selang waktu 2 bulan aku tuh langsung bekerja kayak gitu. Jadi habis lulus langsung bekerja sebagai content creator tadi. Dan tentu saja lingkungan habis dari dunia perkuliahan masuk ke dunia kerja itu beda. Kalau misalnya di dunia perkuliahan kayak motivasinya itu siapa yang tulisannya paling banyak, siapa yang bisa mendapatkan nilai paling tinggi gitu-gitu kan ya. Dan circle pertemuan itu kayak siapa yang paling pintar kayak gitu kan ya. Tapi memasuki dunia kerja bukan lagi tentang itu teman-teman. Jadi kayak motivasinya tuh tentang siapa yang gajinya paling besar, siapa yang kinerjanya paling bagus kayak gitu-gitu. Jadi lingkungan itu benar-benar kayak mempengaruhi pola pikir kita dan tindakan-tindakan kita. Misalnya juga aku waktu itu di S2 ini, sebelumnya kan S1, di S2 ini juga bertemu dengan teman-teman yang sangat-sangat ambisius dalam hal menulis. Kalau S2 kan targetnya adalah terbit jurnal, baca gitu kan ya. Nah, itu juga motivasinya beda. Kalau di dunia kerja, aku motivasinya kayak siapa yang paling semangat kerjanya dan siapa yang paling bagus kinerjanya dan lain sebagainya. Tapi di dunia kampus justru beda gitu kan ya. Jadi lingkungan itu memang benar-benar seberpengaruh itu. Makanya juga sempat banget disinggung di mana-mana bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu an juga pernah berkata, kalau kita ingin melihat gitu kan ya, kalau kita ingin melihat kepribadian seseorang, maka lihatlah teman-temannya, lihatlah lingkungannya kayak gitu. Nah, itulah teman-teman sebuah simbol atau sebuah statement yang benar-benar adanya kayak gitu. Ada juga yang bilang filosofi atau konsep yang bilangnya tuh seperti ini. Bertemanlah dengan penjual minyak wangi. Pernah dengar nggak sih? Ya, bertemanlah dengan penjual minyak wangi, maka kita akan kecipratan wanginya. Tapi jika kita berteman dengan pandai besi, maka kita akan kecipratan apinya kayak gitu. Jadi benar-benar seberpengaruh itu lingkungan kita, benar-benar seberpengaruh itu orang-orang di sekeliling kita, yang mana itu juga akan membentuk pola pikir dan tindakan-tindakan yang bakal kita lakukan kayak gitu. Itu sih simpelnya. Berpengaruh sekali Kak ya. Berpengaruh dan sekali. itu teman kerja juga beda-beda ya Kak ya. Beda-beda pengaruhnya. Wah gitu. Terus apa tadi Kak, teman kerja, terus di kuliah juga beda ya Kak? Beda sekali. Gitu. Ya. Terus kalau tentang ini Kak, itu tadi kan tentang gimana pengaruh orang-orang di sekitar ya. Terus kalau tentang gimana cara mengatur waktu nih Kak? Oh, manajemen waktu. Oke. Manajemen waktu nih mungkin banyak banget dibutuhkan oleh teman-teman anak muda, terutama nih yang para aktivis gitu kan ya. Udah kuliah sambil organisasi, gitu. Habis itu juga ada yang ngambil freelance juga, jadi kan kayak bener-bener orang-orang yang notabene waktunya dibagi-bagi. Gitu. Manajemen waktu ala aku pastinya dengan cara yang namanya planning pastinya. Jadi banyak juga dijual gitu kan ya, atau banyak juga digaungkan oleh para influencer gitu kan ya. Pentingnya kita menulis sebuah planning dan juga journaling gitu kan. Planning ini apa? Planning ini agar kita tahu sebenarnya apa yang harus kita selesaikan, apa yang harus kita targetkan dan lain sebagainya. Kalau aku sendiri sih menulis planning itu ketika sebelum tidur. Jadi mungkin bisa diterapkan juga di teman-teman di rumah gitu kan ya. Kalau misalnya ingin
kita memanajemen waktu dengan baik, semua terlaksana dengan baik dan sesuai tepat porsinya, tepat waktunya, itu lakukan yang namanya planning. Jadi sebelum tidur teman-teman tuliskan aja semua yang bakal dilaksanakan atau dilakukan keesokan harinya. Jadi mulai dari aku bangun tidur harus ngapain, bangun tidur jam berapa, dan setelahnya tuh mau ngapain kayak gitu. Jadi benar-benar ditulis seharian ini aku harus ngapain aja sih kayak gitu. Nah dengan adanya planning seperti ini, itu bakal memudahkan kita dalam hal menjalankan sehari-hari lebih terstruktur juga dan juga hasilnya terlihat nih kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman udah kegiatannya padat tapi nggak ada planning, itu biasanya kayak lebih ke molor atau bahkan ada beberapa hal yang belum sempat terselesaikan kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada planning nih, misalnya kita menuliskan ada 12 agenda atau 12 kegiatan seharian ini. Mungkin bagi awal-awal orang yang menulis planning kayak belum terlaksana semua nih, cuman 3 aja nih yang selesai, cuman 3 aja yang terchecklist kayak gitu. Tapi itu juga butuh yang namanya konsistensi teman-teman. Jadi juga bukan hanya sekali coba, sekali menulis planning gagal nih nggak sesuai gitu kan ya, terus keesokan harinya nggak buat lagi, nggak seperti itu. Tapi juga dilakukan yang namanya kontinuitas alias berulang-ulang. Kayak gitu. Jadi mungkin sekarang cuma 3 kegiatan yang terchecklist, keesokan harinya 5 kegiatan yang terchecklist, terus keesokan harinya lagi baru semua kegiatan terchecklist sesuai planning nih gitu kan ya. Dan fungsi dari planning ini kita juga jadi tahu durasi dari setiap kita melakukan sesuatu itu seberapa lama. Misalnya bangun tidur jam 4 gitu kan ya, bangun tidur jam 4, sholat subuh, siap-siap ke kantor gitu, jam 7 nyampe kantor nih. Jadi kayak benar-benar tersistem, nyampe kantor harus ngapain aja, sampai jam berapa, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita tidak menulis planning seperti ini beserta waktu dan deadline-nya, itu biasanya kita kayak ada waktu free dikit main HP, ada waktu free dikit ngomong sama teman-teman, gosip misalnya gitu kan ya. Jadi kayak waktu tuh banyak yang terbuang sia-sia dan juga tidak terstruktur. Makanya kalau misalnya ngomongin soal manajemen waktu, penting yang namanya planning. Dan juga menuliskan hal apa aja sih yang harus dilakukan hari ini kayak gitu. Dan untuk journaling ini juga tentu saja tidak hanya menuliskan kegiatan hari ini apa aja dan lain sebagainya, tapi kita juga ada yang namanya mengevaluasi. Oh, hari ini aku udah menyelesaikan 5 kegiatan nih, terus kenapa 7 kegiatan lainnya tuh belum terlaksana. Nah itu adanya namanya evaluasi, agar di penulisan planning selanjutnya itu ada evaluasi dan juga gimana sih caranya agar tidak seperti sebelumnya kayak gitu. Itu sih cara manajemen waktu ala planning aku. Dan juga journaling. Wah gitu. Planning, perencanaan berarti Kak ya? Iya. Perencanaan. Oke Kak, tentang perencanaan atau rencana ya Kak ya. Ketika Kakak udah di posisi ini nih ya, udah di posisi sekarang ini ya. Terus ada nggak sih Kak yang Kakak mungkin sesali atau mungkin kenapa dulu nggak ngelakuin ini? Kayak gitu mungkin. Ada Kak? Sebenarnya aku selalu mensyukuri apapun yang sudah aku lewati gitu kan ya. Pastinya kalau misalnya kata berandai-andai, andai aku bisa begini, andai dulu aku begini, gitu-gitu pasti ada dong. Dan tentu saja hal itu merupakan hal yang sia-sia untuk dibahas sebenarnya. Tapi pasti pernah kayak gitu ya. Kalau misalnya diberikan kesempatan besok bisa mengulang atau bisa mengulang hal yang dulu-dulu pernah dilewati, pastinya aku akan lebih aktif di bidang explore hal-hal baru gitu. Karena kebanyakan mungkin tidak hanya aku dan juga teman-teman semuanya takut gak sih mencoba hal-hal baru, misalnya oh ini bukan bidangku nih, ini bukan passionku nih gitu kan ya. Pastinya kayak enggak deh, bukan passionku gitu. Nah kalau misalnya aku bisa mundur nih ke belakang gitu kan ya, bisa merubah dulu gitu kan ya, itu pasti aku bakal lebih banyak mencoba hal-hal baru dan juga tidak pernah takut untuk nggak apa-apa gagal kayak gitu. Jadi lebih ke evaluasi itu sih. Wah, gitu. Keren sekali. Oke Kak, ketika Kakak udah sampai di titik saat ini ya, nah, terus tadi Kakak juga udah cerita tentang pentingnya di sekitar, pentingnya di sekitar. Ya, terus ada nggak sih Kak, gitu tuh support system? Support system. Ya, support system. Dan seberapa penting sih dan seberapa berpengaruh support system itu buat Kakak? Oke. Ngobrolin soal support system ya teman-teman. Sebenarnya support system itu adalah seseorang atau bahkan sesuatu
yang bisa memotivasi kita atau bisa mendukung kita di setiap keputusan, di setiap tindakan atau hal yang kita lakukan. Jadi kayak selalu mensupport, selalu mendukung dan lain sebagainya. Itu adalah peran seorang support system dan yang kita harapkan dari seorang support system kayak gitu. Tapi dalam hal ini support system terbaik aku sejauh ini hanyalah orang tua kayak gitu. Jadi orang tua yang selalu ada di setiap sedihnya, di setiap senangnya, di setiap kita dalam keadaan masalah ataupun dalam keadaan senang kayak gitu. Yang selalu menjadi rumah paling baik untuk pulang kayak gitu kan ya. Tetap orang tua teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang misalnya, tapi Kak orang tua aku loh kayak gini gitu kan ya. Support systemku bukan orang tua, justru malah di teman-teman, justru malah di sahabat, justru malah di pasangan misalnya. Nah, kalau kayak gini juga boleh-boleh banget teman-teman, justru malah bagus kayak gitu kan ya, punya yang namanya seorang support system. Tapi yang ingin aku tekankan lagi di sini adalah kita harus bisa mengelola ekspektasi kita kepada manusia ya. Support system baik itu orang tua, pasangan atau bahkan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, jangan sampai kita terlalu berekspektasi tinggi dan berharap mereka nih bakal selalu ada untuk kita. Kayak gitu, karena bukan karena mereka tidak bisa menjamin keberadaannya atau bukan karena mereka tidak baik, tapi karena mereka memang seorang manusia. Apa sih yang bisa diharapkan dari seorang manusia gitu kan ya? Dan pastinya kalau misalnya berharap kepada manusia lebih banyak kecewanya gak sih gitu kan ya? Dan bahkan berharap ke diri sendiri pun juga begitu. Jadi kadang kayak ayolah ini kok males sih gitu kan ya, harusnya kan semangat ya gitu. Jadi kadang ke diri sendiri pun juga ada yang namanya rasa kecewa kayak gitu, bukan karena kita kurang maksimal dan lain sebagainya, karena kita memang seorang manusia yang jauh dari kata kesempurnaan kayak gitu. Lalu siapa dong kakak yang sekiranya bisa jadi support system terbaik? Ya siapa lagi kalau misalnya bukan Tuhan kita semua, Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu ada, yang selalu memberikan solusi, yang selalu memberikan memberikan yang namanya solusi atau bahkan ini loh yang kamu butuhkan kayak gitu. Mungkin kalau misalnya berharapnya ke Allah Subhanahu Wa Taala tidak terlalu kayak iya sih Kak benar, cuman kayak aku nggak bisa mendapatkan solusi langsung, aku nggak bisa mendapatkan pendapatnya langsung kayak gitu. Mungkin iya teman-teman, tapi pasti deh percaya bahwasanya pasti ada jalannya. Kalau misalnya kita udah berharapnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kayak misalnya kita lagi gelisah nih, kita lagi galau nih. Misalnya lewat dari teguran orang-orang di sekitar kita. Itu juga sebuah jalan yang Allah tunjukkan bahwasanya kamu harusnya bersyukur loh, lihat loh sekelilingmu kayak gitu. Gitu. Kadang juga sesimpel kita ketika scroll handphone gitu kan ya, lihat Instagram, lihat postingan gitu kan ya, menyadarkan kita. Itu juga sebuah jalan yang Allah berikan agar kita oh iya sih, aku termotivasi dengan quotes ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya support system terbaik adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hanya mengandalkan diri sendiri. Gitu. Jangan pernah berharap kepada orang lain, teman-teman. Itu poin pentingnya. Jangan pernah berharap kepada orang lain jika teman-teman tidak ingin kecewa kayak gitu. Gitu sih. Support system ala aku. Wow, keren banget sih. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala langsung ya. Oke, pemirsa Aula TV, kita sudah ngebahas tadi tentang motivasi, terus juga peran orang-orang di balik kesuksesan Kak Ismiati ini. Oke, selanjutnya kita masih akan ngebahas lagi tentang ini Kak, pengambilan keputusan. Ya, ngambil keputusan dari dulu, mulai nol, dari dulu sampai sekarang. Nah, kan tetapi kita akan lanjut di segmen selanjutnya, tetap di program Aula Talk Series, Aula TV. Halo pemirsa Aula TV, kembali lagi bersama kami di program Aula Talk Series dan masih bersama Kak Ismiati. Ya, selanjutnya kita masih akan bincang-bincang tentang gimana motivasi Kak Ismiati hingga sampai titik ini. Dan sekarang kita mau tanya-tanya tentang pengambilan keputusan Kak. Ya, ngambil keputusan dari nol dulu ketika ingin memulai sampai sekarang. Nah, tapi sebelum itu mau tanya sih Kak. Di titik kakak saat ini ya, gimana sih Kak mendefinisikan
kesuksesan menurut kakak, dan juga kan udah sampai titik ini ya, berapa lama waktu untuk sampai di titik ini kak? Oke. Gitu. Membahas soal kesuksesan ya teman-teman ya. Membahas soal kesuksesan, pastinya dari teman-teman ada yang ingin suksesnya dalam bidang karir, dalam betul. bidang pendidikan, dalam bidang bisnis, Betul. atau dalam bidang hubungan misalnya gitu kan ya. Pasti memiliki definisi sukses yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya definisi sukses ala aku gitu kan ya. Kalau misalnya definisi sukses ala aku ialah ketika kita bisa lebih baik dari hari kemarin. Lebih baik dari hari kemarin. Sesimpel kemarin aku bangun jam 6 pagi. Terus subuhnya kebablasan teman-teman gitu kan ya. Terus ternyata hari ini aku bisa bangun jam 4 pagi, subuhnya oke, habis itu siap-siap ke kantor dengan segala macam persiapan yang oke, kayak gitu kan ya. Itu juga sebuah kesuksesan. Kalau misalnya teman-teman merasa kayak sukses itu bukan itu loh, sukses itu harus yang kayak ketika kita bisa mencapai punya rumah baru, atau bahkan ketika kita punya pasangan yang ideal, ketika kita punya karir yang bagus, kayak gitu-gitu. Emang benar teman-teman, tapi prosesnya untuk mencapai itu butuh hal-hal kecil yang harus kita terapkan setiap harinya. Dan salah satunya itu adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan, atau ketika kita bisa jauh lebih baik dari kemarin, kayak gitu. Dan tentu saja mendefinisikan kesuksesan ini bukan karena siapa yang paling banyak temannya, siapa yang paling jauh jalan-jalannya, siapa yang paling banyak hartanya dan lain sebagainya. Tidak teman-teman. Tapi sesimpel ketika kita bisa lebih baik dari hari kemarin, sesimpel ketika kita bisa mendapatkan hal yang kemarin tidak kita dapatkan, kayak gitu. Itu sih definisi sukses ala aku. Jadi kalau misalnya kita mau sukses, ya terapkan hal-hal kecil ini. Hal-hal kecil. Gitu. Kalau misalnya ditanya seberapa lama waktunya, seterusnya kayak gitu. Tidak ada waktu atau batasan waktu di situ. Seterusnya kayak gitu. Oke. Berarti dimulai dari menerapkan hal-hal kecil, sampai jadi hal-hal yang besar, gitu kayak. Nah, oke. Terus ke ini kak, tadi kan tentang keputusan. Nah, ketika kakak mau melangkah ya, mau ngambil keputusan, nah itu harus konsultasi ke keluarga dulu, iya nggak sih? Ya, pasti. Oh ya pasti ya. Nah terus apakah keluarga itu setuju gitu? Nah, terhadap keputusan-keputusan gitu kan ya. Gitu. Alhamdulillahnya sejauh ini keluarga aku juga selalu mensupport dan juga selalu memberikan kebebasan terhadap apa yang akan aku ambil dan juga apa yang bakal aku pilih kayak gitu. Alhamdulillahnya itu gitu. Tapi kalau misalnya pasti dong ada kayak proses untuk negosiasi, proses untuk meyakinkan, dan tidak lain caranya adalah ya memberikan penjelasan. Selagi penjelasan kita baik, penyampaian kita oke, gitu kan ya, pastinya bakal direspon dengan baik juga oleh orang tua. Itu sih kalau dari aku. Terus kalau misalnya kadang sih kak, ada yang keluargaku strict parent. Nah, kayak gitu mungkin ada kak. Kalau misalnya strict parent gitu kan kayak terlalu membatasi gerak-gerik anak gitu kan ya. Sebenarnya itu juga bisa dipandang positif, di mana orang tua juga ingin sudahlah nak gitu kan ya, sudahlah nak di sini saja, wes tidak perlu terlalu jauh-jauh kayak gitu kan ya. Itu juga sebenarnya hal yang positif teman-teman kalau misalnya kita pandang dari segi positifnya. Oh iya, orang tuaku ini sayang loh sama aku, jadi aku dilarang ini bukan karena mereka tidak ingin aku berkembang, tapi justru ingin aku tuh berada di posisi aman kayak gitu. Kalau misalnya tidak diperbolehkan dalam hal ini, ya kita masih bisa eksplor di bidang yang lainnya kayak gitu. Karena kunci pertama teman-teman tetap di restu orang tua. Percuma kita ingin meraih kesuksesan ini dan itu, ingin meraih pencapaian ini dan itu seperti teman-teman pada umumnya gitu kan ya. Tapi kalau misalnya tidak ada restu dari orang tua, ya sama saja sia-sia teman-teman. Jadi kayak lebih difokuskan kepada restu orang tua nomor 1, itu sih. Restu orang tua nomor 1, oke. Ya, dari sekian banyak tadi ya kak ya, mulai dari awal, dari gimana mengambil keputusan tadi, terus mungkin ada ketakutan dan keraguan ya. Boleh sih kak dikasih tips dan trik di beberapa nomor gitu loh kak, biar lebih gampang dipaham mungkin kak. Oke. Ya.
tips and trick nih ya. Tips and trick. Aku share aja tips and trick yang pernah aku baca dari sebuah konsep filosofi stoicism. Mungkin di sini teman-teman ada juga yang pernah membacanya. Di mana di situ aku menemukan beberapa poin yang bisa diterapkan oleh anak-anak muda yang ingin jadi keren kayak gitu ya. Yang ingin jadi proses masa mudanya tuh positif kayak gitu-gitu. Yang pertama apa? Yang pertama kita harus menerapkan pola pikir yang mana kerjain, jangan cuma dipikirin. Kebanyakan kan tadi kita juga sempat singgung di awal, kebanyakan kita hanya sekedar memikirkan gimana ya caranya biar bisa sukses, gimana ya caranya biar kita bisa jadi juara kelas, gimana ya caranya gini gitu kan ya. Tapi tidak ada action di balik itu, tidak ada analisis gimana cara mendapatkannya di balik itu kayak gitu. Jadi untuk teman-teman kunci pertama itu harus yang namanya take action dulu. Jangan cuma dimikirin tapi juga harus dilakuin kayak gitu. Itu poin pertama. Poin yang kedua, teman-teman juga bisa banget nih ya menerapkan yang namanya jangan pernah takut gagal. Jangan pernah takut gagal teman-teman. Kalau misalnya dalam hal mencoba gagal itu wajar. Tapi kalau misalnya terus berlarut-larut dalam hal kegagalan, misalnya kita ketika mencoba untuk ikut lomba ternyata nggak lolos nih gitu kan ya. Ya it's okay, itu juga bagian dari proses kayak gitu kan ya. Gimana caranya kita memandang hal itu sebagai sebuah evaluasi ke depannya untuk bisa terus berkembang. Jadi kunci yang paling mantranya nih gitu kan ya, mantranya adalah jangan pernah takut gagal. Itu sebuah hal wajar yang harus dilakukan atau dihadapi oleh anak-anak muda. Kalau kata orang-orang sih, gak apa-apa, habiskan jatah gagalmu di masa muda. Katanya gitu kan ya. Biar nanti ketika jatah gagalnya sudah habis di masa muda, ketika kita sudah di usia lansia nih atau di usia dewasa, ada di usia yang udah mateng gitu kan ya, kegagalan itu udah nggak muncul lagi gitu karena sudah kita habiskan di masa muda. Itu sih. Jadi statement yang kedua adalah jangan pernah takut gagal. Terus untuk yang ketiga ini yang perlu digarisbawahi teman-teman adalah harus belajar mensyukuri hal-hal kecil. Jadi harus belajar mensyukuri hal-hal kecil. Seperti kita bisa bangun pagi, kita bisa menghirup udara segar, bisa bertemu dengan keluarga dengan keadaan sehat, itu juga perlu untuk disyukuri loh teman-teman. Ada juga sebuah quotes yang bisa aku bikin kayak, wah ini keren banget sih gitu. Adalah ketika kita bersyukur, ketika kita jangan nunggu bahagia kalau misalnya mau bersyukur. Tapi karena kita bersyukur, maka kita akan bahagia. Nah, saya ulangi lagi, ya. Jangan nunggu bahagia dulu baru bersyukur, tapi ketika kita bersyukur malah bikin kita tambah bahagia. Kayak gitu. Keren. Jadi itu statement keren yang mana kita harus mensyukuri hal-hal kecil yang ada di keseharian kita. Itu baru poin yang ketiga nih. Aku masih banyak poin. Boleh untuk teman-teman juga nanti bisa dijadikan sebagai acuan juga atau bahkan opsi nih teman-teman ya. Selanjutnya itu adalah poin keempat, di mana kita harus yang namanya punya mental baja. Punya mental baja dalam artian kita harus buang jauh-jauh yang namanya gengsi nih teman-teman. Anak muda sekarang kan kebanyakan gengsi ya. Kalau misalnya ke sekolah nggak pakai kendaraan yang keren, nggak pakai baju yang branded, kayaknya kayak hal aneh gitu kan ya. Padahal itu juga merupakan sebuah hal yang biasa gitu. Jadi untuk teman-teman yang punya mental baja, punya kayak nggak harus loh seperti itu gitu. Itu juga sebuah pencapaian dan juga sebuah hal yang harus kita terapkan. Buang gengsi jauh-jauh kayak gitu. Terus yang terakhir teman-teman ya, untuk anak-anak muda yang paling penting juga ini adalah anak muda yang keren itu ketika dia sudah punya prinsip. Jadi jangan jadi anak muda yang FOMO ikut-ikutan. Ada tren ini mau ikut. Teman-teman pada healing nih jam segini, pada healing nih kegiatan ini bulan ini gitu kan ya. Terus ikut-ikutan juga pengen healing. Jangan pernah kita jadi anak muda yang FOMO atau ikut-ikutan, tapi juga harus punya prinsip teman-teman. Oh iya, aku punya target tahun ini harus begini loh. Jadi aku harus menerapkan atau aku harus melaksanakan plan-plan ini. Kayak gitu. Jadi punya prinsip itu penting agar kita tidak mudah terombang-ambing dengan sekitar, tidak mudah terpengaruh juga dengan sekeliling kita. Makanya prinsip ini penting banget untuk anak muda untuk ditemukan sejak dini kayak gitu. Itu sih. Gitu. Ya, jadi
itu tadi tips dan trik yang luar biasa. Pastinya masih ada lagi Kak ya? Oh masih banyak ya? lagi. Mungkin nanti di next time ya. Nah oke, di Bisa. next time ya. Jadi karena waktu bincang-bincang kita ini udah habis Kak. Nah, untuk pemirsa Aula TV, itu tadi pembahasan kita dari awal, mulai dari perjalanan karir Kak Ismiati hingga sampai di titik ini. Terus kemudian tantangan-tantangan dan juga tadi pengaruh dari orang-orang sekitar Kak ya. Nah, itu tadi yang sangat luar biasa hingga Kak Ismiati sampai di titik ini. Terakhir nih Kak, closing statement. Oke. Iya. Oke, aku ada pesan untuk anak-anak muda nih Oke. ya. Untuk anak-anak muda dimanapun teman-teman berada, mari kita maksimalkan segala macam potensi yang kita miliki. Anak muda nih masih fresh-freshnya loh, masih jarang sakitnya loh gitu kan ya. Jadi mari kita teman-teman sama-sama untuk memaksimalkan potensi yang ada di diri kita. Agar apa? Agar masa muda kita menjadi masa muda yang keren, yang bakal ditiru oleh anak-anak kita nantinya, untuk generasi-generasi berikutnya, kayak gitu. Dan tentu saja untuk teman-teman, pesan-pesan dari aku tadi jangan lupa diingat terus ya teman-teman ya, siapa tahu bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya. Semoga kita semua senantiasa dikelilingi hal-hal baik di setiap harinya. Wah, gitu ya. Closing statementnya sangat luar biasa dari Kak Ismiati. Oke. Baiklah pemirsa Aula TV, sekian perbincangan kita hari ini bersama Kak Ismiati. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Semoga bisa ketemu lagi Kak ya. Oke, amin. Baiklah, cukup sekian perbincangan kita bersama Kak Ismiati dalam program Aula Talk Series. Jangan lupa untuk tonton terus program Aula Talk Series hanya di Aula TV. Saya Ahmad Fandiwa, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.